Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Dina Safitri dari PMTK 4 sore ingin mempresentasikan hasil analisis KI dan KD kelas 9 SMP semester 1. Berikut videonya, silahkan disimak. Ya, di sini saya akan menjelaskan analisis KI dan KD Matematika SMP kelas 9 semester ganjil. Untuk waktu efektif kelas 9 adalah 20 minggu dengan 1 minggunya adalah 5 jam pelajaran. Jadi kurang lebih 20 minggu dikali 5 jam pelajaran, yaitu kurang lebihnya ada 100 jam pembelajaran. Nah, untuk SMP kelas 9 semester ganjil itu ada 4 bab, di mana bab pertama itu perpangkatan dan bentuk akar, kedua persamaan dan fungsi kuadrat, bab ketiga transformasi, bab keempat kongruen dan kesebangunan. Ya, saya akan menjelaskan analisis KI dan KD per bab. Untuk yang pertama yaitu ada bab perpangkatan dan bentuk akar. Untuk kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Tingkat KD yaitu C2. Indikator pencapaian. Di sini saya membagi menjadi beberapa indikator pencapaian. Yang pertama itu menulis perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Itu C1, C2, kemudian mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, itu C2, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, itu C2, mengidentifikasi sifat pemangkatan dan perpangkatan, C2, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, C2, mengidentifikasi sifat perpangkatan, C2, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, itu C2, mengidentifikasi sifat pembagian dan perpangkatan, C2, hasil pembagian dari perpangkatan, C2, mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif, C2, hasil pangkat 0 dan pangkat negatif, C2, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, C2, menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan, C2, menyederhanakan bentuk akar, C2, operasi bilangan real, C2, notasi ilmiah, C1, menulis notasi ilmiah dengan suatu bilangan, C1. Nah, adapun materi yang dipelajari itu untuk pertemuan yang pertama itu bilangan berpangkat, memahami konsep bilangan berpangkat dan menggunakan notasi pangkat. Itu waktunya 2 kali 40 menit. Yang kedua perkalian dan perpangkatan, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama, memangkatkan suatu perpangkatan, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Itu 3 kali 40 menit. Pertemuan ketiga pembagian dan perpangkatan itu 2 kali 40 menit. Pertemuan keempat pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar 3 kali 40 menit. Pertemuan kelima notasi ilmiah 2 kali 40 menit. Lalu yang kedua yaitu mengolah, menyajikan, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. 2.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Yang pertama, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. C3, menyelesaikan masalah sehari-hari. C3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
konsep pembagian dari perpangkatan. C3 sehari-hari itu berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. C3. Bab 2. Persamaan dan fungsi kuadrat. Kompetensi inti masih sama. Kompetensi dasar 1.2 yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Indikator pencapaian menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, mengidentifikasi itu C2, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar dari persamaan berdasarkan koefisiennya. C2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. C2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik. C2, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian kepersamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Itu C2. 1.3 itu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Itu C2. Indikatornya menentukan nilai optimum dan fungsi kuadrat, membuat sketsa grafik. Masuk ke C2, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat f(x) terhadap karakteristik dari grafik fungsi f(x), identifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat f(x) dengan memperhatikan nilai dari koefisien X kuadrat dan X. Hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Lalu 2.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Menyaji 2.3 menjadikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan grafik. Untuk indikatornya ada beberapa, ini yang semuanya masuk pada kategori C3. Lalu untuk 2.4 penyajian dan penyelesaian masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat, ini juga masuk ke C3. Untuk materinya itu pertemuan yang pertama pada bab 2 itu persamaan kuadrat, yang kedua grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu tadi 3 kali 40 menit, yang kedua 2 kali 40 menit, sumbu simetri dan nilai maksimum 3 kali 40 menit, fungsi kuadrat 2 kali 40 menit, aplikasi fungsi kuadrat 3 kali 40 menit, terus ulangan harian persamaan dan fungsi kuadrat 2 kali 40 menit. Lanjut untuk yang ketiga yaitu bab transformasi. Untuk kompetensi intinya tetap sama. Kompetensi dasar 1.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tingkatnya masih C2. Untuk indikator mengenali garis sumbu masih C1. Menjelaskan definisi masih C1. Menentukan pasangan bilangan translasi, menggerakkan suatu benda itu C2. Menentukan apakah dilatasi termasuk perbesaran atau pengecilan itu C2. Faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan masuk C2. Menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang masuk ke C2. Yang kedua 2.5 indikator kompeten menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Ini sudah masuk ke C3. Indikatornya yaitu melukis bayangan benda hasil transformasi masuk C3. Melukis dan menentukan koordinat juga masuk ke C3.
koordinat bayangan masuk ke C3, masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan juga masuk ke C3, menerapkan transformasi dalam kehidupan nyata juga masuk ke C3. Kemudian untuk materinya, pertemuan yang pertama pada bab 3 transformasi, yaitu yang pertama itu menjelaskan refleksi, percobaan pencerminan pada bidang koordinat dan menggambar bayangan hasil pencerminan itu dengan waktu 3 kali 40 menit. Pertemuan yang kedua masih refleksi, kali ini terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y dengan waktu 2 kali 40 menit. Yang ketiga itu translasi, percobaan translasi pada suatu benda, itu 2 kali 40 menit. Kemudian pertemuan yang keempat pada bab 3 itu menjelaskan rotasi 3 kali 40 menit. Yang kelima itu dilatasi 3 kali 40 menit juga. Lalu 2 kali 40 menit pertemuan selanjutnya itu untuk ulangan harian bab transformasi. Yang terakhir itu bab 4 kongruen dan kesebangunan. Untuk kompetensi intinya masih sama. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar. Tingkatnya masih C2. Untuk indikatornya terbagi menjadi beberapa indikator dan untuk tingkatannya C1 sampai C3. Yang pertama mengidentifikasi dua bangun, itu masuk ke C1. Syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen itu C2. Menguji dan membuktikan itu sudah masuk ke C3. Mengidentifikasi dua buah benda yang sebangun itu C1. Syarat-syarat C2. Menguji dan pembuktian itu C3. Untuk 2.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar, ini sudah masuk ke C3. Dengan indikator menentukan panjang sisi, besar sudut yang belum diketahui, itu juga sudah masuk ke C3. Masalah sehari-hari berdasarkan pengamatan terkait penerapan kongruen juga C3. Panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun segi yang sebangun juga ke C3. Lalu menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kesebangunan bangun datar segi banyak juga masuk ke C3. Untuk materinya pada bab 4 ini, untuk pertemuan pertama di bab 4 itu membahas tentang kekongruenan bangun datar dengan waktu 2 kali 40 menit. Yang kedua kongruenan dua segitiga 5 kali 40 menit. Lalu kesebangunan bangun datar juga kesebangunan dua bangun segitiga juga 5 kali 40 menit. Presentasi proyek 3 kali 40 menit. Yang keenam adalah ulangan harian bab kongruen dan kesebangunan 2 kali 40 menit. Untuk 5 kali 40 menit di sini itu berarti untuk 1 minggu. Masih tetap membahas kekongruenan. Ya, demikian penjelasan dari saya terkait dengan analisis KI dan KD yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.